The Amazing Spider-Man ketiga resmi tidak akan dikerjakan oleh pihak Sony. Berikut alasannya. Semoga aja bagus ya karena dari yang dulu udah berepic. Seperti bencinya elemen komedi dan Kita semua yang udah pernah baca komik dalam bumi ya. Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi hari ini kita dapat sebuah bentuk informasi dari pihak Andrew Garfield dan juga sekaligus dari pihak Sony Pictures yang mengatakan kalau film The Amazing Spider-Man ketiga resmi tidak akan dikerjakan. Oke, sebelum kita masuk ke sini ya, gue juga pengen bahas mengenai bagaimana kembalinya Andrew Garfield ketika di filmnya Spider-Man No Way Home kemarin. Yang dimana ketika Andrew Garfield kembali kepada film Spider-Man No Way Home dengan aksi yang begitu menggelegar, bahkan adegan ketika dia tampil ke portal Strange pertama kalinya, bahkan ketika dia menyelamatkan si MJ di Patul Liberty itu sebagai bentuk redemption dia ketika dia udah gagal menyelamatkan si Gwen Stacy di film keduanya kemarin itu ya. Jujur, itu merupakan sebuah adegan fan service terbaik yang pernah gue lihat untuk sekelas Marvel Cinematic Universe di era multiverse saga ini ya. Makanya, semenjak saat itu, akhirnya para fans Marvel tuh udah langsung menggebu-gebu dan juga mereka akhirnya minta ke Sony Pictures untuk membuatkan sebuah project ketiga dari filmnya The Amazing Spider-Man yang satu ini Pak. Karena apa? Cuman versi Andrew Garfield doang yang gak punya trilogi film Spider-Man sama sekali untuk project solonya. Karena apa? Di film kedua itu akhirnya ketika mereka mau lanjut, tiba-tiba Sony udah berkolaborasi dengan pihak Disney untuk memasukkan Spider-Man ke MCU Marvel Cinematic Universe. Bahkan pemerannya akhirnya di-recast kepada aktor yang jauh lebih muda saat itu. Itu adalah si Tom Holland yang pertama kali debut ke filmnya Captain America Civil War tahun 2016. Jadi, mengenai film ketiga, The Amazing Spider-Man ini sudah tidak pernah dilanjutkan kembali. Bahkan sekarang, dari pihak Andrew Garfield mengatakan kalau Sony tidak akan pernah bisa membuatkan film itu. Karena apa? Karena mereka masih ada bentuk kontrak kerjasama antara Sony dengan Disney. Yang dimana Sony tidak boleh memperlihatkan tokoh Spider-Man lain untuk live action ke project Sony yang gak bisa dengan pihak Disney. Makanya kenapa di filmnya Sony Spider-Man Universe seperti kayak film Morbius, Venom, Madam Web, mereka tidak pernah menampilkan Spider-Man sama sekali. Karena apa? Karena mereka kalang kontrak dengan pihak Disney. Oke, jadi ya mereka bisa memunculkan Spider-Man live action di project Sony untuk film gitu ya. Makanya kalau kalian belum tahu ya, untuk Sony ini sepertinya masih ada beberapa proyek melibatkan Spider-Man. Contoh di film animasinya Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang akan siap tayang tahun 2027 tepat sebelumnya film Avengers Secret Wars. Kemudian di platform streaming Amazon Prime itu sudah ada proyeknya Spider-Man Noir yang diperankan oleh Nicolas Cage. Oke, yang dimana hal itu cukup masuk akal. Karena apa? Karena Spider-Man-nya bukan Peter Parker, tapi ini adalah versi Peter Parker dari semesta alternatif yang dimana bentuknya juga udah berbeda dari Spider-Man Peter Parker yang kita kenal. Berwarna hitam legam, pakai jubah, dan juga pakai topi. Oke, dan juga mengenai filmnya Amazing Spider-Man ketiga, gue juga paham sih kenapa para fans itu akhirnya udah menyesal kenapa film ketiga ini tidak dikerjakan. Padahal potensinya itu tinggi banget men. Oke, karena gini, di film kedua kemarin akhirnya Harry Osborn yang diperankan oleh Danny Hunt akhirnya punya sebuah planning berbahaya kepada Spider-Man setelah kematian Gwen Stacy di film kedua tersebut ya, yang dimana akhirnya Harry Osborn ini bekerja sama dengan Mr. Fierce alias Gustav Fierce yang merupakan musuh Spider-Man yang paling langka, dan di film itu untuk mengenai originsnya tidak pernah diungkapkan. Tapi orang ini sepertinya dia mengetahui semua asal-usul di balik rahasia dari orang tua Peter Parker dan juga Peter Parker itu sendiri. Dan dia adalah orang yang juga tahu bahwa Peter Parker juga adalah Spider-Man sejak awal film pertama bahkan. Dan juga di film ketiga ini juga akan mengangkat tema Sinister Six, tapi dengan tema yang berbeda dari versinya No Way Home. Dikarenakan semua para villain di film ketiga ini akan dikerjakan oleh si Harry Osborn
Osborn, yang dimana semua armor-armor ini udah pernah kita lihat di markas basementnya Oscorp Industries, seperti ada tentakelnya Dr. Octopus, sama ada sayapnya si Vulture, bahkan ada armornya si Rhino, ya kan, yang dimana Rhino sudah tampil dengan konyol di ending film tersebut. Yang dimana hal itu adalah sebuah hal yang kacau banget, man. Mohon maaf ya, sekelas Rhino dibuat seperti itu. Well, gue juga agak kecewa, man. Karena apa? Di versi komiknya aja, Rhino tampil begitu mengintimidasi. Maka yang gue sebagai fans cukup suka Rhino yang tampil ke gamenya Spider-Man PS4. Itu baru Rhino, Pak. Itu baru Rhino. Tapi di versinya film, mohon maaf ya, kacau, man. Meskipun aktornya adalah aktor besar, si Paul Giamatti, tapi hasilnya kacau, men. Apa coba? Makanya gue juga agak kecewa sih dengan penampilan si Rhino di film itu. Udah armornya bagus, CGI-nya bagus, tapi eksekusinya, aduh, kesel. Makanya ya, gue juga berharap di film ketiga ini akan melanjutkan kisah Spider-Man yang dimana dia akan menghadapi si Rhino ini. Ya, tapi sayang banget ya hal itu tidak dilanjutkan. Dan juga di film ketiga ini kabarnya akan ada kedatangan si Mary Jane Watson versi original, yang dimana bocorannya sudah pernah ada di YouTube, di Instagram, bahkan di Google, semuanya ada cuy. Yang dimana gambar ini memperlihatkan si Mary Jane Watson akan jadi sebuah heroin baru untuk menggantikan Gwen Stacy yang tewas di film kedua. Oke, jadi pas gue ketika lihat si Mary Jane versi terbaru ini ya, penampilannya hampir sama seperti Mary Jane yang pernah gue lihat di gamenya Spider-Man PS4. Udah lebih dewasa, bahkan lebih seperti perempuan yang lebih matang, bahkan motornya motor Harley cuy. Oke, jadi ya, well, sayang banget sih mengenai semua penokohan ini akhirnya udah sirna di film ketiga yang gak pernah dikerjakan, men. Ngomongin soal performa film ini di bioskop ya, jujur aja, kedua film ini dalam segi bentuk finansialnya juga agak kampret, men. Dan juga semua para fans saat itu juga nggak terbiasa dengan konsep reboot. Karena apa? Karena saat itu kita sebagai fans udah terbiasa dengan konsepnya Spider-Man Tobey Maguire. Dan tiba-tiba hal itu di remake total, yang dimana pemeran utamanya digantikan dengan si Andrew Garfield, ya kan? Jadi ya, aduh, sayang banget sih. Dan tiba-tiba sekarang ini Andrew Garfield ketika dia diwawancara oleh pihak para media seperti Screen Rant, ya kan? Dia mengatakan dengan jelas bahwa dia udah tidak akan berharap lagi mengenai proyek ketiga Amazing Spider-Man. Tapi sepertinya Andrew Garfield tetap akan kembali sebagai Spider-Man di filmnya Avengers Doomsday atau enggak di Secret Wars. Tapi kalau dari aku pribadi ya, gue lebih berharap kalau sepertinya Andrew Garfield ini akan muncul ke filmnya Avengers Secret Wars. Karena apa? Di filmnya Avengers Doomsday nanti, sepertinya mengenai plotnya akan difokuskan kepada si sosok Dr. Doom. Sepanjang MCU ini, kita belum pernah mendapatkan development karakter untuk Victor Von Doom versi MCU. Yang dimana hal ini agak berbeda banget dengan versinya Thanos di zaman-zamannya MCU Infinity Saga. Yang dimana Thanos development karakternya sudah pernah ada di filmnya Guardians of the Galaxy volume pertama. Tapi ya, lagi-lagi memang mengenai tokoh Victor Von Doom ini sepertinya akan difokuskan lebih jauh lagi ke filmnya Avengers Doomsday. Mengingat namanya adalah Doomsday, Dr. Doom, hari untuk Dr. Doom atau hari untuk kiamatnya MCU. Nah gitu sih, makanya ya gue pengen tahu bagaimanakah hasilnya. Tapi mengenai si Andrew Garfield ini ya, well, sepertinya kalau dia akan muncul ke MCU ya mungkin kepada filmnya Avengers Secret Wars. Karena apa? Di versi komiknya aja, baik di komik lama maupun di komik barunya aja, semua para superhero Marvel ini sepertinya akan berkumpul semua multiverse ke filmnya Avengers Secret Wars sebagai bentuk peperangan multiverse yang paling brutal dan juga paling tidak ada akhirnya di film tersebut ya. Jadi ya sepertinya kalau mengenai penampilan Andrew Garfield yang akan lebih fenomenal, mungkin akan mengarah kepada si filmnya Secret Wars. Karena gue belum mendapatkan sebuah bentuk laporan dari beberapa rumor dari para fans yang mengatakan kalau Andrew Garfield itu ada di filmnya Doomsday. Karena yang sempat bocor itu adalah si Tobey Maguire doang. Tapi mengenai Andrew Garfield gak pernah ada cuy. Makanya ya mungkin sepertinya mengenai Andrew Garfield akan dipasangkan ke filmnya Secret Wars, bukan di Doomsday.
I'm Peter Parker. I am Spider-Man. Kalau kita ngomongin soal filmnya Amazing Spider-Man ketiga, ya udahlah ya, mengenai film lama yang udah nggak pernah dilanjutkan, bahkan para fans aja yang minta kepada Sony untuk membuat sebuah project itu juga udah sia-sia, men. Bahkan gue masih ingat ketika filmnya No Way Home udah tayang, akhirnya para fans minta kepada Sony untuk membuatkan project ketiga Amazing Spider-Man dengan hashtag MakeTASM3, yang dimana hashtag itu sempat muncul ke Twitter, Instagram, bahkan semua sosmed lagi booming-boomingnya, men. Tapi karena dari pihak Sony udah ada kontrak langsung dengan pihak Disney, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mengerjakan project tersebut karena masalah copyright, ya. Masalah copyright nih. Jadi ya gue juga paham sih, dalam segi bentuk bisnis juga nggak bisa. Tapi dalam segi para fans, mereka betul-betul mengharapkan. Cuman baik lagi kepada kontrak kerja, ya, kontrak copyright, hak cipta, itu nggak bisa langsung bikin kayak YouTube bikin blem nggak bisa, men. Semuanya harus ada segi kontrak kerjanya, ya kan gitu. Makanya ya udahlah ya, gue juga paham sih. Walaupun dalam segi bentuk sebagai fans ya, gue sangat mengharapkan banget mengenai film ketiga ini. Dan kabarnya film ketiga ini katanya Andrew Garfield akan mendapatkan symbiote suit-nya, Pak. Sedih ya, sedih banget, Pak. Padahal gue pengen tahu bagaimanakah versi kostum symbiote untuk Andrew Garfield seperti apa. Karena cuman dia Spider-Man versi tergelap yang pernah gue lihat setelah Tobey Maguire, Pak. Karena apa? Andrew Garfield di film pertamanya aja udah dark, Pak. Orang tuanya udah tewas. Bahkan ada konspirasi dengan pihak Oscorp Industries. Bahkan mengenai laba-laba yang menggigit si Andrew Garfield ini ya, itu juga punya sebuah sejarah paling kelam, men. Yang dimana hal itu juga mengarah kepada penelitiannya si Richard Parker. Jadi kan lebih kompleks, Pak. Itu yang gue suka mengenai filmnya Amazing Spider-Man versi Andrew Garfield. Semua plot ceritanya penuh dengan intrik politik keluarga dan juga perusahaan, Pak. Itu dia yang gue suka. Makanya lagi-lagi, men, ya gue sebagai orang yang udah pernah menikmati franchise Spider-Man sejak zamannya Tobey, Andrew, Tom ya, gue lebih milih si versi Andrew sih, Pak, mengenai tema-tema yang paling kelam, dark, logis, serta unsur komiknya masih ada. Cuma mereka tuh lebih mengarah kepada sisi realnya lah ya, seperti itu. Makanya ya sampai sekarang ya, kematian Gwen Stacy aja, gue sebagai fans ya masih nangis, Pak. Masih nangis. Ketika Gwen mati di situ, itu dari gue sesek, men. Karena gue baru pertama kali melihat si Spider-Man itu gagal menyelamatkan pacarnya. Yang dimana panel seperti ini udah pernah diangkat ke versi komiknya The Night Gwen Stacy Died tahun 1980-an dulu, ya kan. Makanya waduh, saya banget ya mengenai film ketiga ini nggak dikerjakan. Tapi so far kalau mengenai Andrew Garfield ya gue lebih berharap bahwa dia akan muncul ke film MCU berikutnya sih ya. Tapi semoga aja mengenai film ketiga ini kalau bisa ya Sony, please kalau bisa dikerjakan ya. Karena ya gue sebagai fans juga masih kurang terima sih dengan filmnya Spider-Man Andrew Garfield cuma 2 doang. Itu pun yang film kedua gantung, men. Menggantung, sayang banget, Pak. Aduh. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.